Shalom. Wah, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Avena. Selamat pagi Kak. Senang banget ya kita pagi ini bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Bener banget Kak. Adik-adik di rumah apa kabar nih minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya Kak. Sebelum kita masuk ke sekolah minggu, kita siapin dulu ya Kak bacaan kita hari ini. Dari mana Kak? Hari ini bacaan kita dari Matius pasal 7 ayat 19 sampai dengan 21. Ayo kita siapin Alkitabnya teman-teman. Matius 7 ayat 19 sampai 21. Nah, kalau ada kesulitan untuk menyiapkan sendiri, bisa minta tolong ke papa, mama, atau kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Iya bener banget Kak. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kita mau nyanyi satu pujian Kak. Tapi sebelum itu kita jemput adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan bersukacita bersama dengan lagu Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wah, adik-adik sangat bersemangat ya. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kepada Tuhan Allah yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini di hari Minggu kami masih bisa bersekolah minggu walaupun secara daring. Tuhan mau memberkati jam sekolah minggu ini biarlah boleh berjalan dengan baik. Setiap peralatan yang kami pakai untuk sekolah minggu hari ini kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Kak Vena sama dari yang ada di rumah masih semangat nyanyi kan? Masih dong Kak. Kakak mau ajak nyanyi satu lagu yang judulnya Akulah Kebenaran. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory, haleluya.
dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali membaca firman Tuhan. Biarlah melalui cerita firman Tuhan ini kami boleh bersama-sama belajar dan juga semakin diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa, dalam nama kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita dari Matius 7 ayat 19 sampai dengan 21. Kita baca bersama-sama ya, Kak. Yuk. 1, 2, 3. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Au! Au! Ah, aku lapar. Sudah seharian ini aku keliling ke desa ini. Sudah kutemui rumah-rumah. Sudah aku jalan di jalan ini. Tapi kenapa tidak ada satupun makanan yang bisa aku makan? Kalau kayak gini terus, aku bisa mati kelaparan. Aku gak mau mati kelaparan. Tidak, aku harus bekerja lebih keras. Sekarang aku akan mencoba ke desa sebelah. Semoga di desa sebelah aku bisa mendapat makanan. Aku harus dapat makanan bagaimanapun caranya. Harus. Lalu serigala mulai menyusuri desa. Mana ya? Duh, itu makanan. Itu bukan makanan, itu bangkai, itu gak bisa dimakan. Ya itu kayaknya makanan. Aduh, bukan. Di mana ya? Kok gak ada sih? Wah, ada pemandangan bagus nih. Itu kan kandang. Kalau kandang itu identik sama binatang yang ada di dalamnya. Domba. Nah benar kan, tuh ada yang keluar itu di dalam kandangnya. Be, be, be. Wah benar, ada domba yang keluar. Ayo domba-domba kecil. Kemarilah padaku. Kali ini kamu harus menjadi santapanku. Kemarilah domba-dombaku. Dan adik-adik, saat si serigala itu mulai memakan, mulai selangkah lebih dekat ke domba-domba itu, tiba-tiba, halo, selamat pagi domba-dombaku yang putih, bersih, dan besar-besar ini. Pagi bersinar, udara segar, burung-burung berkicauan. Nah, sekarang waktunya kalian untuk makan rumput segar. Ayo ikut semua denganku. Melihat itu semua, si serigala marah. Tuh kan, si gembala ini datang di saat waktu yang tidak tepat. Aku tuh sudah selangkah lagi udah mau makan. Tapi dia datang. Aku gak jadi makan kan. Lihat saja. Aku akan menyusun rencana untuk kembali lagi ke kandang ini.
sepanjang perjalanan, saat akan kembali ke kandang adik-adik besoknya. La 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 la, la, kembali ke kandang. Wah, kayaknya ada sesuatu yang tidak asing di sini. Coba aku ambil deh. Wah, ini kan kulit domba. Sebentar, aku sepertinya pernah melihat kulit domba ini. Kapan ya? Oh iya, kemarin. Kemarin itu di kandang kan ada domba. Oh iya, kulit domba. Kulit domba itu identik dengan bersih, lembut dan tebal. Tapi kenapa kulit domba ini bisa berserakan di sini ya? Aneh. Aku bisa pakai kulit domba ini. Kan ini ada nih bulu dombanya. Dengan gitu aku akan pakai kulit ini untuk menyamar. Dan aku akan menjadi serigala berbulu domba. Dengan begitu, ketika aku masuk ke dalam kandang, mereka yang ada di dalam kandang tidak akan mengenaliku. Ya iyalah, kan aku sudah menjadi serigala berbulu domba. Dan aku akan menyantap mereka satu persatu. Oke, aku akan mulai penyamaran ini. Serigala berbulu domba itu kembali ke kandangnya. Dan tidak berlama-lama lagi adik-adik. Dia makan satu persatu domba yang ada di dalam kandang. Ini baru hari pertama loh domba-domba. Aku sudah makan banyak sekali. Aku kenyang. Sungguh pintar memang penyamaranku ini. Penyamaran sebagai serigala berbulu domba. Berhasil mengecoh gembala. Dah, kasihan ya adik-adik. Si gembala belum menemukan keanehan yang terjadi di dalam kandangnya. Karena si serigala itu menyamar dengan sangat rapi. Suatu ketika si gembala itu mulai, kayaknya aku harus mulai mendata perkembangan domba-dombaku. Domba-dombaku nih sudah bisa apa ya? Sudah bisa makan, sudah bisa minum mungkin, atau sudah bisa berjalan mencari rumput segar. Oke, aku akan kembali ke kandang dan mendata semua yang ada di sana. Oke, domba-domba silakan. Oke, ya tetap di situ saya akan mendata. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 10. 1, 2, 3. Bentar nih domba-domba. Kenapa cuma ada 19 domba? Kemarin perasaan itu ada 26 jumlahnya. Kemana 7 domba yang baru beranak 3 hari yang lalu? Kemana ini? Kemana 7 domba ini? Ada yang tidak beres di kandang ini. Aku harus mulai mencari tahu, menyelidiki siapa yang berani-beraninya mengambil 7 dombaku. Padahal kan aku sudah mengawasi setiap hari. Oke, aku akan menyusun rencana dan aku harus cari pelakunya. Keesokan malamnya, si gembala mulai menyusun rencana dan dia bersembunyi di balik semak-semak. Baiklah, sepertinya semak-semak ini aman untukku, untuk aku tidak kelihatan oleh siapapun yang ada di sana. Oke, di sini. Ini posisi yang tepat. Aku tidak akan kelihatan. Nah, saat si gembala itu mulai bersembunyi, si serigala datang. Hore, waktunya makan malam. Hari ini kalian semua domba-domba harus menjadi hidangan penutup makan malamku. Yuk makan, 1, 2, dan si serigala menyantap seluruh domba-domba yang ada di dalam kandang dengan tanpa pandang bulu adik-adik. Domba-domba mulai habis, tidak ada yang tersisa. Melihat kejadian itu, si gembala, benar-benar ya, ada serigala berbulu domba yang berani-beraninya masuk ke kandangku. Pantesan domba-dombaku berkurang. Serigala berbulu domba ini mengecohku. Akan kutangkap dia, akan kuberi pelajaran. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, si gembala berhasil menangkap serigala yang licik itu. Adik-adik bayangkan, kalau serigala dibiarkan di dalam kandang terlalu lama,
nggak dikasih makan. Dia jadi kurus, lemah, kulitnya sudah menyatu dengan tulang dan akhirnya mati secara perlahan. Karena tidak ada makanan yang bisa disantap oleh si serigala. Wah, Kak, ternyata serigala berbulu domba itu sangat berbahaya ya. Karena si serigala bisa menipu domba-domba dengan penyamarannya. Dia menyamar sebagai serigala berbulu domba yang terlihat seperti domba. Sehingga gembala tidak mengenali dan domba-domba yang lain menjadi korbannya. Tapi adik-adik, serigala berbulu domba itu bukan hanya ada di cerita dongeng. Dulu pada zaman Tuhan Yesus pernah bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Karena mereka seperti serigala berbulu domba. Waduh, serigala berbulu domba. Itu orang-orang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Nah adik-adik, ciri-ciri orang dengan serigala berbulu domba menurut Tuhan Yesus pada zaman itu. Pertama nih, dia tuh suka menyebut dan memanggil nama Tuhan. Tuhan, Tuhan. Terus dia tuh suka berdoa, Tuhan lindungilah aku, terima kasih. Terus dia tuh suka ikut puji-pujian, paduan suara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus dia tuh rajin sekolah minggu. Happy ya, happy ye. Tapi perbuatannya tidak benar. Bodoh, perbuatannya tidak baik. Dan ternyata perbuatannya yang tidak baik itu, dia tuh masih suka mencuri, berbohong. Mama, kan aku tadi kan cuma main di rumah si A itu. Kan aku gak kemana-mana. Padahal dia main kemana-mana. Dia berbohong. Terus dia ngomong kotor. Habis sudah. Dia punya kosakata yang lengkap. Terus habis itu dia bentak papa, bentak mama. Terus dia gak hormat. Terus dia tidak taat terhadap orang tua. Setiap dinasihatin sedikit, mama jangan nasihatin aku, kan aku sudah paham. Tuh, dia tidak mencerminkan perbuatan yang baik. Nah adik-adik, orang seperti itu menurut Tuhan Yesus, itu sama seperti serigala berbulu domba. Dia tuh cuma pura-pura memuji, muliakan nama Tuhan. Padahal perbuatannya jahat, jahat. Tuhan Yesus mau semua anak yang ikut sekolah minggu, yang mengaku anak Tuhan, yang bukan hanya berdoa, menyanyi, menyebut nama Tuhan. Tetapi perbuatannya juga harus menunjukkan perbuatan yang baik sebagai anak Tuhan. Nah Kak, perbuatan yang baik seperti anak Tuhan itu contohnya apa? 1, ngomong jujur. Kalau tadi pergi ke rumah A, ya ngomong aja kalau pergi ke rumah A. Terus kalau melihat suatu keadaan, suatu kejadian, itu ngomong yang jujur ke mamanya. Jadi dia menceritakan semua yang dia lihat dengan benar, baik dan benar. Tidak berbohong. Terus ramah, halo. Terus sapa, menyapa orang-orang di sekitarnya. Enggak jalan lewat aja. Enggak ramah. Terus lemah lembut. Lemah lembut kalau ada orang yang lebih tua bilang permisi. Terus ada orang yang duduk di bawah permisi. Nah itu salah satu orang yang lemah lembut, sopan santun. Terus menghormati dan taat orang tua dan guru. Guru bilang apa, ayo segera dikerjakan, langsung dikerjakan. Terus kalau orang tua mulai, ayo sikat gigi, nanti takut giginya berlubang. Ayo langsung bergegas ke kamar mandi, ambil sikat gigi langsung. Jadi itu adalah salah satu menghormati dan taat orang tua dan guru. Terus yang terakhir, ayo bertanggung jawab menyelesaikan tugas sekolah. Nah ini, tugas sekolah jam 10. Besok malamnya adik-adik tuh masih gini, aku masih punya waktu 1 jam. Untuk main game, setelah main game, aku akan mengerjakan tugas. Aku yakin aku bisa. Setelah 1 jam, ya kalau ngerjain tugas. Terus tiba-tiba, mama aku kok ngantuk, aku gak bisa ngerjain sekarang, aku mau ngerjain subuh aja deh. Subuhnya gak bangun, harus dibangunin, terus lupa tugasnya. Apakah itu menunjukkan sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab? Menyelesaikan tugas sekolah? Tentu tidak. Jadi harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas sekolah. Ketika sudah ada deadline-nya harus langsung dikerjakan. Dengan begitu adik-adik menunjukkan perbuatan anak Tuhan
yang baik. Nah, Kak, kenapa harus kelihatan dalam perbuatan yang dilakukan? Karena dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah bilang, karena bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi adik-adik, kalau adik-adik melakukan perbuatan yang baik sebagai anak Tuhan, akan menghasilkan buah yang baik. Dengan begitu, orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa merasakan, wah anak ini baik ya. Orang-orang bisa melihat anak ini benar-benar mencirikan anak Tuhan. Dengan begitu, orang-orang juga bisa membedakan apakah kita ini benar-benar domba atau anak Tuhan, atau justru sebaliknya, serigala berbulu domba yang berarti bukan anak Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Kania mau tanya nih sebelum selesai. Kira-kira adik-adik mau jadi anak Tuhan yang melakukan perbuatan baik nggak? Angkat tangan yuk. Wah, ternyata yang ada di rumah semuanya mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan perbuatan baik. Oleh sebab itu, yuk Kania undang semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyikan lagu Terang Kristus. Nyanyi bersama-sama ya. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Menyala, menyala selamanya. Nah adik-adik, sekarang sebelum selesai mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh mengumpulkan kami di sini sehingga kami boleh mendengar firman-Mu tadi. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus boleh mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak seperti serigala berbulu domba yang hanya muji muliakan nama-Mu tapi perbuatan kami jauh dari kata baik. Tuhan Yesus biarlah kami juga bisa diingatkan kembali dan dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi dalam perbuatan, sehingga kami juga bisa memberi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi yang ada di negara kami tercinta yaitu Indonesia. Tuhan yang berkati, semoga pandemi ini juga bisa segera berakhir dan kami bisa taat terhadap pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun kami keluar, dan biarlah kami juga bisa menjadi berkat dengan sesama kami ketika kami boleh mengingatkan mereka untuk menggunakan masker, mencuci tangan. Dengan begitu kami boleh menyelamatkan mereka supaya mereka terhindar dari virus corona. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, semoga orang tua kami semua bisa tetap selalu dalam keadaan sehat, bisa menuntun dan membimbing kami, dan kami juga bisa menjadi anak-anak yang mau taat dan mau menghormati mereka. Dan kami juga berdoa untuk sekolah minggu ini, KA, terima kasih Tuhan Yesus karena adik-adik semua boleh ikut kembali dalam sekolah minggu di KA ini. Semoga nanti bisa berkumpul kembali dan boleh bersekutu kembali dalam
keadaan offline. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, sehingga kami juga bisa melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Vena, ternyata dari cerita serigala berbulu domba tadi, kita sama-sama belajar ya bahwa Tuhan ternyata melihat perbuatan kita setiap hari. Bener banget Dan kalau Kak. adik-adik mau jadi anak yang taat, maka kita juga mau untuk melakukan perbuatan baik itu setiap hari. Iya bener Adik-adik banget. siap untuk menjadi anak yang taat? Kak GKI Bromo, home! You are my hope. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosamu. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God, you are my Savior. Jesus loves me, and I love Jesus. I promise you to obey your word. You are my hope, I always live in you. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. You are my hope, I always live in you. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat dilihat di Instagram KAGKI Bromo atau di bit.ly/area KA. Adik-adik,
area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KA DKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!